Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menjadikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah kultum singkat atau ceramah singkat di kesempatan video kali ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai penuntun, sebagai panutan kita yang telah memberikan kita petunjuk apa yang semestinya kita lakukan di muka bumi ini. Beliau adalah tokoh yang paling kita bangga-banggakan. Nah, sebelum masuk kepada tema ceramah pada video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Nazira dengan NIM 220221060 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora di Universitas Muhammadiyah Senjai. Jadi tujuan pembuatan video kali ini selain daripada penyampaian risalah kebaikan, ini adalah salah satu video untuk memenuhi tugas di mata kuliah kepemimpinan pemerintahan. Nah, menariknya teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan daripada sholat 5 waktu. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa kesempurnaan agama seorang hamba atau kaum muslimin dan muslimat itu ditandai dengan sholatnya, yang kita sama-sama mengetahui bahwa sholat adalah tiang agama. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama teman-teman, bahwa ternyata keutamaan daripada sholat 5 waktu itu ada banyak, tapi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sholat bisa menenangkan hati. Nah, kita sering salah kaprah persoalan sholat hanya bisa menenangkan hati, atau sholat hanya bisa dijadikan sebagai ajang pengumpulan pahala. Nah, semestinya kan kita bisa memaknai sholat lebih daripada ajang pengumpulan pahala. Sangat rugi rasanya ketika kita sepanjang hidup kita mengerjakan sholat, misalnya kita hidup di 60 tahun umur kita, dan kita hanya berfokus pada sholat kita tujuannya adalah untuk menunjukkan pahala, untuk mendapatkan rezeki dan sebagainya. Itu sangat sedikit gitu ketika kita hanya standarnya hanya segitu. Makanya ketika sholat dikatakan tadi ya, keutamaan utamanya adalah sholat bisa menenangkan hati. Nah, sholat selain daripada bisa menenangkan hati kan banyak gitu. Jadi itu keutamaan yang pertamanya. Kenapa dikatakan sholat itu bisa menenangkan hati? Seperti yang kita ketahui teman-teman, beban kehidupan itu sangat banyak dan itu bisa diluapkannya melalui sholat. Kenapa di dalam sholat? Karena di dalam sholat itu kita berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta kita, di mana respon yang diberikan oleh Tuhan Pencipta kita, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan membuat kita kecewa. Kenapa tidak akan membuat kita kecewa? Karena responnya itu tidak kelihatan langsung gitu, tetapi hanya dirasakan di hati. Makanya keutamaannya adalah menenangkan hati. Sholat dapat menenangkan hati. Nah, kemudian keutamaan yang kedua teman-teman, itu mendapat kemuliaan hidup. Nah, menariknya teman-teman, ada riwayat Utsman bin Affan bahwa seorang hamba yang sholat tepat waktu akan memperoleh 5 jenis kemuliaan. Nah, apa sih 9 kemuliaan ini? Nah, di antaranya itu ada kemuliaan dijaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara persoalan cinta, ketika kita dicintai oleh lawan jenis, ketika kita dicintai oleh hamba Allah, itu sungguh luar biasa. Bagaimana bahagianya kita, apalagi ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan hanya itu, selain daripada dicintai oleh Allah, keutamaan daripada mendapat kemuliaan hidup ini adalah diberikan kesehatan jasmani ataupun rohani. Kita sama-sama sangat bersyukur persoalan itu. Kenapa? Pada hari ini, detik ini, kita bisa masih berkomunikasi walaupun dalam bentuk daring, kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar dimanapun kita berada. Itu adalah sebuah rahmat, itu adalah sebuah
kesempatan yang diberikan oleh Tuhan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Kesehatan jasmani tidak semua orang bisa mendapatkan. Itulah yang sama-sama kita patut syukuri. Dan itu didapatkan dari mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, menariknya teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut mengenai keutamaan yang lain. Ini baru 2, tapi sudah memakan banyak waktu. Kita akan lanjutkan. Di keutamaan yang ketiga apa? Dijanjikan surga bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, kenapa mesti Allah janjikan surga kepada orang-orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat? Kita kadangkala berekspektasi bahwa sholat hanya untuk mengumpulkan pahala dan lain-lain sebagainya, tetapi tujuan hidup kita lupa tujuan hidup kita sebenarnya. Kita sama-sama narik nih. Tujuan hidup kita sebenarnya kemana? Hanya satu, ke surga. Dan itulah yang semestinya harus sama-sama kita pikirkan, bahwa bagaimana cara untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah melaksanakan atau mendirikan sholat. Nah, sering kali kita mendengarkan di sebuah nasihat guru-guru ataupun dalam literasi buku Al-Quran dan sebagainya yang menyebutkan bahwa sebanyak bagaimanapun pahala seorang hamba, kaum muslimin dan muslimat itu, ketika tidak mendirikan yang namanya sholat, maka pahalanya yang seluas gunung, seluas bumi pun akan tidak berguna untuk kemudian mendukung bisa masuk surga, karena kuncinya adalah mendirikan sholat. Nah, keutamaan selanjutnya yaitu sholat bisa menghapuskan dosa-dosa atau menggugurkan dosa-dosa. Nah, sholat yang dimaksudkan di sini ketika dikatakan bahwa sholat bisa menggugurkan dosa-dosa, itu sholat yang dimaksudkan adalah sholat yang dilaksanakan dengan sabar dan istiqomah. Nah, kadangkala ini yang menjadi problematika di dunia mahasiswa ataupun di seluruh kaum muslimin muslimat ya yang ada di Indonesia, bahwa mereka hanya melaksanakan sholat itu tidak berdasarkan dengan hati nuraninya dan tidak istiqomah. Nah, untuk memaknai istiqomah kan butuh penjelasan dan penjabaran yang lebih luas lagi. Makanya orang dikatakan sholat bisa menghapuskan dosa-dosa ketika dia melaksanakannya dengan sabar dan istiqomah. Nah, kemudian kita lanjut ke keutamaan selanjutnya, yaitu ternyata sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini menariknya teman-teman. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 ya, dijelaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang jika dibandingkan ibadah lain itu keutamaannya lebih besar. Nah, kenapa teman-teman? Karena kita tadi di pembahasan sebelumnya ada 4 sebelumnya itu kita membahas mengenai keutamaan sholat. Ada persoalan bisa menghapuskan dosa-dosa, dijanjikan surga, dapat menenangkan hati, dan dapat mencegah kepada keji dan perbuatan keji dan mungkar. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita refleksikan di dalam pribadi diri kita masing-masing mengenai keutamaan sholat. Nah, namun pada kesempatan kali ini teman-teman, saya hanya menyampaikan ada 5 keutamaan tadi. Namun ketika dikembalikan pada diri sendiri, tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata banyak sekali keutamaan di dalam sholat ini yang bisa kita sama-sama refleksikan. Nah, mungkin untuk di video kali ini cukup dulu teman-teman. Saya atas nama Nabi Zirah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.